Jadi, ketika kami menjalankan pekerjaan profesional kami mendapatkan kerjaan. Kalau dapat kerjaan, berarti dapat penghasilan. Nah, jadi kalau dulu sering kasih banyak komentar, berarti sang komentator itu lagi banyak dapat kerjaan. Kalau sekarang tidak ada komentarnya, ya berarti lagi nggak ada kerjaan. Komentator, pesanan dan sebagainya, bayaran dan sebagainya. Bahkan ada yang bilang, ada yang menceritakan kenapa nggak muncul. Ya menggelikan buat saya gitu. Saya hanya tertawa, panjang umurlah, Tuhan memberkati Anda gitu loh. Karena Anda sebetulnya sedang menceritakan pengalaman diri Anda, mencoba memasangkan pengalaman diri itu kepada saya atau kepada siapapun. Lu pasti udah familiar kan sama satu nama ini, Bung Towel. Komentator senior, analis sepak bola, yang suaranya kadang bikin adem, kadang bikin kuping panas. Ada yang bilang logikanya tajam, ada juga yang nyinyir, ngawur. Tapi justru karena itulah, omongan dia selalu jadi bahan obrolan, baik di warung kopi sampai di kolom komentar. Minggu-minggu terakhir, nama Bung Towel balik lagi rame. Disebut sebagai jenderal yang menghilang. Beneran hilang? Atau justru kita yang ketinggalan dengar suaranya? Lewat kanal pribadinya, Bung Towel ngeluarin kritik keras buat permainan timnas U23 asuhan Gerald Vandenberg. Katanya, dari belakang ke tengah sebenarnya oke, build up bagus, progression rapi, tapi begitu masuk ke kotak penalti lawan, hancur lebur. Finishing, nggak ada. Kreativitas, nol besar. Confidence di depan, hilang. Insting striker, absen. Dia bahkan nyebut pemain muda kayak Hoki Caraka sama Jans Raven memang nunjukin progres, tapi belum cukup. Jadi menurut dia, jangan buru-buru bilang ini era baru timnas. Masih banyak PR yang harus diberesin. Masalahnya, banyak orang di luar sana langsung bandingin pelatih baru sama pelatih lama. Tapi Bung Towel bilang itu unfair. Setiap pelatih punya konteks, punya kondisi tim yang beda. Nggak bisa asal copy paste standar, terus bilang yang ini gagal, yang dulu sukses. Itu yang bikin Bung Towel beda. Dia bukan cuma komentar di permukaan, tapi juga ajak kita mikir, apa benar masalah kita cuma soal siapa yang duduk di kursi pelatih? Dan ini yang menarik. Di satu sisi, dia kritik keras. Tapi di sisi lain, dia juga bilang, jangan lebay sama kekalahan. Menurut Bung Towel, kalahnya timnas U23 bukan cerminan kalau semua sistem kita gagal. Kekalahan itu bagian dari proses panjang. Kadang kita butuh step mundur buat lompat lebih jauh. Simpelnya gini, kalah itu bukan tragedi nasional, tapi pelajaran. Dan Bung Towel pengen publik jangan gampang nyalahin, tapi lebih bisa lihat jangka panjang. Kalau enggak, kita bakal kejebak euforia sesaat doang. Inilah kenapa sosok Bung Towel selalu relevan. Dia bisa jadi orang paling ngeselin di timeline lo, tapi juga orang yang lo tunggu-tunggu buat kasih perspektif. Ada yang bilang dia itu kayak... Dan jujur aja, kalau nggak ada orang kayak Bung Towel, mungkin diskusi kita tentang sepak bola cuma sekadar hasil skor. Padahal sepak bola tuh lebih dalam dari sekedar angka di papan skor. Ada proses, ada filosofi, ada perjalanan panjang. Jadi, suka atau nggak suka, Bung Towel ini tetap bagian penting dari ekosistem bola kita. Dia ngingetin kalau kritik tuh bukan buat ngejatuhin, tapi buat bikin kita lebih sadar. Dan kalau lo ngerasa narasi kayak gini bikin lo mikir, atau at least bikin lo senyum-senyum sendiri pas lagi dengerin, jangan lupa buat support channel ini. Klik subscribe, share ke teman lo yang juga pecinta bola, biar komunitas La Football makin gede, makin solid, dan makin banyak diskusi seru soal sepak bola Indonesia. Karena pada akhirnya, bola itu bukan cuma permainan 90 menit, tapi juga cerita. Dan cerita itu selalu lebih hidup kalau kita nikmatin bareng-bareng. So, see you in the next content guys. Peace out. Inilah sepak bola, and this is La Football.